Assalamualaikum. Baik, Bapak absen dulu ya. Agita, Amelia, Andre, Arianto, ada ya? Aulia. Baik, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama, ya, murid dan berarti kalian memahami peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia dengan menjadi anggota organisasi dan kegiatan internasional. Kemudian tujuan belajar yang kedua, murid mampu membuat karya tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, ya, dalam bentuk visual, audio, atau visual. Nanti kita akan saya menawarkan kepada Anda, silakan Anda memilih bentuk tugas yang seperti apa yang kalian mampu. Ya, kalau tidak mampu jangan dipilih. Ya. Tapi kalau mampu salah satunya, pilihlah yang salah satunya. Baik, kita ke materi. Ada latar belakang dan juga ada peran. Kita mulai dari latar belakang. Yang pertama, peran bangsa Indonesia dalam upaya perdamaian dunia ini antaranya adalah prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas kita melakukan kerjasama dengan negara mana saja, dan kita aktif, ya, untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dunia. Ya, nanti kita akan lihat pada peran, ya, keaktifan bangsa Indonesia seperti apa. Kemudian yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira kalian hafal, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap hari Senin pada satu upacara bendera selalu dibacakan. Coba siapa yang ingat, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang berapa yang berhubungan dengan peran bangsa Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Silakan langsungkan tangan sebelum nama. Ya. Wendy mana? Wendy. Silakan. Ada di alinea keempat. Ada di alinea keempat. Apa buktinya? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Benar? Baik. Ya, ketertiban dunia berarti di sini adalah berhubungan dengan perdamaian dunia. Dunia yang tertib. Nah, berarti dunia itu aman. Dunia yang aman berarti ya damai. Nah, ini yang kita idam-idamkan. Ada lagi bukti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, siapa nih? Lela, silakan Lela. Terdapat pada alinea pertama. Apa buktinya? Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya, jadi setiap bangsa yang berhak mendapatkan kemerdekaan. Bapak sudah menjelaskan materi pada hari ini. Barangkali di antara kalian masih ada yang belum jelas, ingin menanyakan lebih detail. Mangga, Bapak persilakan. Saya Pak Serli. Silakan, Serli. Mengapa bangsa Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia? Baik, ya. Sebelum Bapak menjawab, barangkali dari antara kalian ada yang bisa menjawab. Saya Pak, ini Silakan, Meme. karena Indonesia menjalankan
Bebas dan aktif. Bebas artinya bebas memilih bekerja sama dengan negara mana saja atau organisasi apa saja, dan aktif dalam upaya membantu menciptakan perdamaian dunia. Menurut Undang-Undang 1945 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan ayat yang keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Baik, terima kasih. Ya, tadi disebut undang-undang saja, padahal undang-undang dasar. Ya, yang mungkin tadi nggak ingat meme ya, kita undang-undang saja. Tapi jawaban dari meme ini ya sudah sangat bagus sekali. Ya, Sherly, ya mudah-mudahan apa jawaban dari meme ini ya itu sudah mewakili jawaban yang diharapkan. Ya, karena memang menurut Bapak itu jawabannya sudah tepat. Selain Sherly, masih ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Saya Pak, dia ingin bertanya. Silakan dia. Seperti yang kita ketahui bahwa PBB merupakan organisasi perdamaian dunia. Walaupun ada PBB, mengapa konflik dan peperangan masih terjadi sampai sekarang? Ya, nah sudah ada PBB katanya ya. Tetapi masih terjadi perang saja, masih terjadi pergolakan gitu ya. Belum ada perdamaian di seluruh dunia ini. Nah, sampai ini yang mau menjawab ini. Mengapa masih ada perang saja? Saya Pak Aris. Nah, silakan Aris. Adanya kepentingan ekonomi, misalnya penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kepentingan politik dan kekuasaan, yaitu keinginan merebut dan memperluas wilayah negara lain atau merebut kekuasaan. Contohnya Taliban di Afghanistan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Yang kedua, Cina ingin menyatukan kembali wilayah negara Taiwan. Cukup. Oke, baik, benar ya apa yang tadi disampaikan oleh Aris ya. Yang pertama itu karena masalah ekonomi ya. Karena masalah ekonomi ini untuk penguasaan sumber daya ya, suatu negara akan menyerang wilayah atau negara orang lain, seperti misalnya di Kashmir India. Itu salah satunya adalah karena di Kashmir itu ya tanahnya subur. Nah, di sini berarti tersangkut dengan masalah ekonomi. Nah, akhir-akhir ini terjadi beberapa bulan yang lalu, belum lama ya, Taliban ya, yang dulunya sebagai pemberontak tetapi berhasil menguasai pemerintahan dari pemerintahan yang sah sebelumnya. Ini adalah masalah politik dan kekuasaan ya. Atau Cina ingin kembali mempersatukan wilayah Taiwan menjadi satu dengan wilayah Cina. Sementara ini ya Taiwan masih tidak mau karena Taiwan ya berbeda ideologinya dengan Cina. Cina komunis, Taiwan liberal. Ya, maka belum ada penyatuan dan sepertinya Taiwan tidak ingin bersatu dengan Cina. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya, kita susah untuk memprediksinya, apalagi ya kita mungkin bukan ahli ya dalam bidang ilmu politik. Baik, terima kasih Aris, luar biasa sekali jawabannya ya. Kita lanjutkan, barangkali masih ada penanya berikutnya. Baik, Bapak akan bagikan tugasnya. Yang pertama, Gita nomor 1, mana Gita? Apa nih nomor 1 itu? Konferensi Asia Afrika. Oke. Amelia mana? Nomor 2. Tentang apa nih? Misi Garuda. Andre Ramadan tentang apa nih? Nomor 3. Deklarasi Juanda. Oke. Arianto nomor 4. Tentang apa nih? Gerakan non-blok. Aulia nomor 5. Ya, tentang ASEAN. Bintang nomor 6. Tentang apa? Mana Bintang? Oke. Tentang apa nih? Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam. Cici nomor 7. Tentang apa nih? Jakarta Informal Meeting. 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 Oke. Nah, Citra
Mana? Oh, nggak berangkat. Berarti KM rival di KM. Faisal. Nanti tolong dicatat ya. Tolong dicatatkan yang tidak hadir ini Citra nomor 1. Ya, oke. Ada yang mencatat Faisal nomor 1. Lalu kirimkan ke WA group ya. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas individu, kerjakan di buku tugas. Nah, setelah selesai kita 5 menit ya mengerjakan ya, atau paling lama 7 menit. Setelah selesai mengerjakan, silakan nanti salah satu atau beberapa siswa saya ingin Anda berani maju ke depan membacakan hasil kerja Anda dengan menggunakan 2 bahasa. Satu pilihannya bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Anda boleh menggunakan bahasa Sunda, Anda boleh menggunakan bahasa Jawa, atau kalau Anda mungkin orang Medan, Anda boleh gunakan bahasa Medan. Kalau Anda orang Gorontalo, Anda boleh gunakan bahasa Gorontalo atau yang lainnya. Ya, paham ya? Tugasnya adalah Anda mencari tujuan organisasi dan kegiatan internasional dalam upaya perdamaian dunia. Ya, siap? Silakan dikerjakan. Ya, silakan Anda berkelompok juga tidak apa-apa supaya saling menguatkan. Ya. Bekerja sendiri tidak masalah karena memang tugasnya adalah di situ. Sudahkah yang sudah selesai tugasnya? Waktu kita sudah habis ya. Silakan yang siap untuk membacakan hasil tugasnya maju ke depan. Ada? Silakan Naila. Pakai bahasa apa Naila? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naila, and here I would like to read all the proposals establishing the Asia Africa Conference. Tujuan KAA atau Konferensi Asia Afrika antara lain mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia Afrika, hingga memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Otherwise, the aim of the Asia Africa Conference is to launch a political movement against foreign capitalism for the country. Sekian yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain yang mau ditentukan silakan. Putri, mana? Pakai bahasa apa? Putri? Indonesia sama Sunda. Indonesia sama Sunda. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di depan akan membacakan deklarasi Juanda. Saya sababaraha tujuan lahirna deklarasi Juanda nyaeta nu kahiji ngawujudkeun
Pembentukan misi kabinet itu tujuannya anggo menjalani tugas RC Keping atau sing disebut pasukan pemeliharaan perdamaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya. Terima kasih tadi yang sudah maju ke depan membacakan hasil tugas yang telah selesai dikerjakan. Ayolah dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Putri, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, Ahmad Bagus, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sebenarnya ada tujuan saya kenapa kalian harus membacakan dua bahasa. Yang pertama, ya, kalian diajak untuk mampu berbicara atau menguasai bahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris. Yang kedua, kita harus mencintai bahasa daerah kita. Jangan sampai bahasa daerah kita hilang karena kita ya tidak menggunakannya lagi. Ya, mari kita cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor satu dan bahasa daerah ya, sebagai bahasa ibu kita. Ya, yang harus kita pelihara. Kemudian berikutnya, ya, mengapa tugasnya? Ya, Bapak sampaikan dulu tentang tujuan. Ya, nanti ada tugas rumah. Ya, nah tugas rumah ini Anda nanti sini fokuskan pada perannya. Ya. Dengan mengetahui tujuan, maka Anda nanti akan mengetahui peran apa sih yang harus dilakukan misalnya oleh organisasi gerakan non-blok atau misalnya ASEAN. Peran yang mereka lakukan itu berdasarkan tujuan yang sudah disepakati. Paham ya? Oke. Nanti saya akan sampaikan tugas rumahnya itu seperti apa kita bagi. Ya, yang harus siap. Siap semuanya? Ya. Ada 7 materi. Nanti saya akan bagi per orang 1 materi. Ya, tugasnya nanti ya mencari latar belakang, tujuan, tokoh-tokohnya, peran tokoh-tokohnya, apa peran bangsa Indonesia ya, dalam 7 materi tersebut dan kemudian apa manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Ya. Nah, untuk bentuk pengerjaan tugasnya, kalian silakan pilih menurut minat dan bakat Anda. Ya. Misalnya yang berbakat visual, nah, nanti silakan kalian pilih pengerjaan bentuk tugasnya dengan visual. Ya. Misalnya gambar tangan langsung, manual, atau menggunakan contohnya Canva, ya, atau mungkin ada aplikasi yang lain. Ya. Misalnya aplikasi Infinity Design. Ya. Kemudian audio, nah, Anda boleh rekam langsung. Nah, kan ada rekaman di ini ya, di HP ya. Ada rekam langsung, tapi nanti kalian upload di Google Drive. Ya. Untuk audio visual ini berupa video. Anda membuat video, kemudian diupload ke misalnya YouTube. Nah, visual, audio, dan audio visual nanti yang saya mintakan pada Anda, yang Anda kirimkan ke Bapak ya, itu ada linknya saja ya, bukan filenya. Linknya saja yang dikirim ya, nanti akan Bapak buka 1 per 1 ya. Sedangkan untuk tulisan, nah ini harus ada di buku tugas Anda nih ya, ini ke-6 ini ya, harus lengkap ya. Demikian juga dengan yang ketiga, yang memilih 1, 2, dan 3. Nanti linknya dituliskan di buku tugas Anda ya. Karena nanti kan buku tugas kita ini akan menjadi portofolio kalian ya. Paham ya? Saya bertanya? Nah baik, nanti Bapak akan mempersilahkan Anda 1 per 1 memilih di antara ini karena Bapak butuh datanya. Ya, siapa yang memilih visual, audio visual maupun tulisan. Terima kasih ya, kita mulai ya untuk memilih bentuk tugasnya. Sebelum Bapak memberikan kesempatan Anda untuk memilih bentuk tugas ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, enggak?
Ya, nama. Nama Muhammad Bilal Ashab. Ya, silakan. Mau izin bertanya, tugas ini dikerjakannya berapa lama? Nah, Bapak tanya dulu, kalian siapnya berapa lama? 1 minggu, 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu? Ya. Setuju ya? Setuju. Oke. 2 minggu nah. Dari minggu ini ya? Ya. Nah, berikutnya masih ada? Oke, Jihan. Mau nanya Pak, ini tuh nanti materinya dibagi sama Bapak atau kita pilih sendiri? Oh iya, untuk materi nanti izin Bapak yang membagi saja ya. Kalau kalian yang memilih nanti misalnya nomor 1 hampir semuanya memilih nomor 1 gitu ya. Makanya supaya rata ya, Bapak yang memilihkan. Setuju ya? Oke, masih ada? Iya, silakan ya. Izin bertanya, kalau bentuk pengerjaan tugasnya ini kan audio itu harus dikirim di Spotify aja. Nah, untuk mengerjakan tugas ini ya, kalian pilih yang paling mudah. Kalau yang susah jangan dipilih. Nah, karena Bapak kan awalnya bertujuan mengarahkan minat kalian. Tugas ini sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan bakat kalian bentuknya ya. Jadi yang paling gampang kalau boleh Bapak contohkan, Anda merekam biasa ya untuk audio ini, kemudian hasil rekaman ini ya kalian upload di Google Drive. Nah, di Google Drive itulah yang nanti dikirimkan ke Bapak. Itu kan lebih mudah ya. Silakan, mana yang lebih mudah atau kalian ingin lebih supaya lebih menantang kalian gitu ya. Silakan sampai audio sampai Spotify gitu ya. Mangga ya, lebih ada tantangan ya. Bapak menghargai lebih bagus. Ya. Cukup? Oke, terima kasih. Oke, baik kita mulai ya. Silakan nanti Anda mengacungkan tangan, memilih bentuk tugasnya seperti apa, mulai dari bangku yang paling kanan. Kalau saya kanan saya, juga. Silakan, ada yang mau milih ya, sebut nama. Saya memilih Sandi Salasa, saya memilih visual. Mugi visual. Oke, masih ada? Nama saya Muhammad Bilal Ashab, saya memilih visual. Visual. Ya, oke, masih ada? Silakan. Nama saya Rivaldi. Di sini saya akan memilih audio visual. Rivaldi, audio visual. Oke, masih ada? Boleh Andre. Saya memilih audio, Pak. Andre, audio. Oke, kelompok bangku ini, silakan. Ya, Nama saya Fadia Dirahma, memilih tulisan. siapa nih? Fadia Dirahma. Fadia, memilih Tulisan. tulisan. Masih ada? Ya, Nama saya Agita, memilih tulisan. Agita memilih tulisan. Baik, tadi kalian sudah memilih ya bentuk yang akan kalian kerjakan dalam melakukan tugas ya, atau menyelesaikan tugas ya. Sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, masih ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti semua ya? Tadi kita sepakati bahwa tugasnya selama 2 minggu. Tolong jangan sampai lewat 2 minggu. Ya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Suji Rahayu, murid SMA Negeri 1 Horgelis. Saya merasakan belajar sejarah dengan Pak Sanoto sangat menyenangkan karena beliau mampu memotivasi kami belajar di kelas dengan gairah baru. Beliau memberikan kesempatan kepada kami saat pembelajaran seperti kemampuan berbahasa asing atau bahasa daerah. Demikian juga ketika beliau memberikan tugas baik di kelas maupun tugas yang dikerjakan di rumah. Beliau memberikan kebebasan pada kami memilih bentuk tugas. Misalnya, kami yang mempunyai potensi menggambar, manual maupun dengan aplikasi, maka tugas yang kami kerjakan dibuat menurut potensi yang kami miliki itu. Terima kasih Pak Sanoto. Kami berharap Bapak terus memberikan motivasi belajar yang menyenangkan dan selalu menyesuaikan dengan potensi kami sehingga kami akan selalu bersemangat saat belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.